kemudian ketiga hal ini bisa dijawab oleh Polda Jabar secara meyakinkan, maka perkiraan saya hakim tunggal di pengadilan pada persidangan pra peradilan nanti akan menyimpulkan bahwa penetapan PS sebagai tersangka adalah sah. Kasus Vina Cirebon turut menyita perhatian pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Reza Indragiri menilai bahwa Polri masih belum transparan terkait pengungkapan kasus Vina Cirebon. Reza lantas mempertanyakan apa dua bukti yang dimiliki oleh Polda Jabar ketika menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Terkait sah atau tidaknya penangkapan Peggy Setiawan, Reza menyebut ada 3 hal yang harus dijawab oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan tersebut. Yang mana jika ketiga hal itu dijawab dengan baik oleh Polda Jabar, maka penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka adalah sah. Pertama, yakni sebutkan 2 alat bukti minimal yang telah berhasil diperoleh oleh Polda Jabar sebelum menetapkan Peggy sebagai tersangka. Kedua, tanggal berapakah alat bukti itu diperoleh? Sebab kata Reza, 2 alat bukti itu harus diperoleh sebelum Peggy ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga, yakni apakah 2 alat bukti itu diperoleh dengan cara-cara yang legal atau justru dengan cara yang ilegal. Dikatakan Reza, kalau kemudian 3 hal ini bisa dijawab oleh Polda Jabar secara meyakinkan, maka ia memperkirakan hakim tunggal akan menyimpulkan penetapan Peggy Setiawan tersangka adalah sah. Lagi saya memandang Polri masih belum cukup transparan terkait dengan pengungkapan kasus Cirebon, lebih-lebih ketika kita sangkut pautkan dengan penangkapan PS, pihak yang disebut selama ini sebagai DPO, maka memang menurut saya juga menjadi pertanyaan masyarakat luas. 2 alat bukti apa sesungguhnya yang sudah dimiliki oleh Polda Jabar ketika menetapkan PS sebagai tersangka? Pertanyaan ini akan berimplikasi pada sah atau tidaknya penetapan PS sebagai tersangka. Pertanyaan tentang sah tidaknya penetapan PS sebagai tersangka, itulah yang akan menjadi pokok ujian di sidang pra-peradilan nanti. Sidang pra-peradilan adalah sebuah mekanisme hukum untuk menakar, untuk men-challenge, atau tanda petik untuk menantang otoritas kepolisian, apakah ketika mereka menetapkan seorang tersangka, apakah itu sah atau tidak. Ada 3 hal yang perkiraan saya akan menjadi ujian di dalam ruang sidang tersebut, dan ujian ini dikenakan kepada Polda Jabar. Pertama, sebutkan 2 alat bukti minimal yang telah berhasil diperoleh oleh Polda Jabar sebelum menetapkan PS sebagai tersangka. Poin yang kedua, tanggal berapakah 2 alat bukti itu diperoleh? Sudah barang tentu 2 alat bukti itu harus diperoleh sebelum PS ditetapkan sebagai tersangka. Jadi tidak boleh menangkap PS lalu menetapkan dia sebagai tersangka sementara alat bukti baru dicari-cari di kemudian hari. Itu tidak boleh. Nah, poin yang ketiga yang akan diujikan adalah apakah 2 alat bukti yang anggaplah diperoleh sebelum PS ditetapkan sebagai tersangka itu diperoleh dengan cara-cara yang legal atau justru dengan cara-cara yang ilegal. Misalnya, ketika kepolisian melakukan penggeledahan, apakah mereka membawa surat geledah? Ketika kepolisian membawa barang bukti, misalnya sepeda motor, rapor, dan sejenisnya, apakah juga disertai dengan surat penyitaan? Dan dipastikan di mana gerangan keberadaan barang-barang bukti tersebut, alat-alat bukti tersebut. Nah, kalau kemudian ketiga hal ini bisa dijawab oleh Polda Jabar secara meyakinkan, maka perkiraan saya hakim tunggal di pengadilan pada persidangan pra peradilan nanti akan menyimpulkan bahwa penetapan PS sebagai tersangka adalah sah. Tapi sebaliknya, apabila ketiga hal tadi tidak bisa disampaikan secara meyakinkan oleh Polda Jabar kepada hakim tunggal, maka hitung-hitungan di atas kertas, hakim tunggal di pengadilan negeri akan memutus bahwa penetapan PS sebagai tersangka adalah tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.